Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Messi Ratna Artanti dengan NIM 07241057 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan sebuah soal dari materi fungsi kuadrat dan fungsi linear. Nah, sini kita langsung saja masuk ke dalam soalnya, yang dimana kita ketahui bahwa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 dan Y sama dengan X plus 1 ini sebagai berikut. Yang dimana titik A terletak pada garis Y sama dengan X plus 1. Nih ya, titik A-nya dia berada pada garis linear atau garis lurus. Sedangkan titik B ini terletak pada garis parabola, yakni Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, ini ya, untuk titik A-nya dia adalah Y sama dengan X plus 1, sedangkan untuk titik B-nya dia adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Yang kita mau cari tahu itu adalah panjang ruas garis antara titik A dan titik B. Nah, kita mau cari tahu ini panjangnya berapa gitu kan. Nah, tapi dengan catatan di sini untuk ordinat sendiri, tadi kan dia bilang titik tersebut berada di ordinat yang sama. Ordinat itu merupakan nilai koordinat pada sumbu Y, sedangkan absis ini adalah nilai koordinat pada sumbu X. Ya. Nah, jadi ordinat itu berada pada garis lurus atau garis vertikalnya ini, vertikal sumbu Y, sedangkan untuk garis absis atau titik atau nilai absis itu adalah nilai koordinat pada sumbu X. Nah, di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena dia berada pada ordinat yang sama, titik A dan titik B ini, maka Y sama dengan B. Di sini ya, sudah diberitahu. Oke, ordinat yang sama yakni B. Nah, kedua titik berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, titiknya kan berada di sebelah kanannya sumbu Y. Maka dia berada di kuadran 1. Nah, sedangkan untuk titiknya sendiri kan dia berada di atas sumbu X. Makanya di sini nilai absisnya kita anggap positif atau bernilai positif. X lebih dari 0. Karena dia berada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Nah, seperti itu. Karena kita mau mencari panjang ruas garisnya, maka kita dapat menyelesaikan dengan cara berikut. Nah, di sini untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama-tama kita harus menentukan koordinat absis titik A, yang dimana tadi kita tahu ya absis itu adalah nilai koordinat pada sumbu X. Nah, di sini kita mau cari absis A-nya, maka kita beri nama XA. Nah, seperti yang kita tahu, tadi kan titik A terletak pada garis lurus atau linear, yakni Y sama dengan X plus 1. Nah, kita harus mensubstitusikan Y sama dengan B ke dalam persamaan garis, yang dimana persamaannya adalah Y sama dengan X plus 1. Oke, nah setelah itu kita harus mengganti atau mensubstitusi Y menjadi B, gini ya. Nah, kita harus ganti Y-nya menjadi B, maka B sama dengan absis A atau XA plus 1. Oke, nah setelah itu kita harus, karena kita mencari absis A ya, maka dia berdiri sendiri di sini ya. Dia harus berdiri sendiri. Maka kita harus memindahkan ruasnya. Nah, di sini kan kita punya XA, B sama dengan XA plus 1, maka kita harus memindahkan XA ini keluar ya. Kita harus pindahkan ke sebelah kiri, dari ruas kanan ke kiri, dari nilai positif, sini positif kita punya, maka dia menjadi bernilai negatif, XA. Nah, sama juga dengan B, karena dia dari kiri ke kanan, dan dari positif ke negatif, maka dia bernilai B, min B juga. Nah, setelah itu, karena satu atau konstantanya ini masih berada tetap di posisinya, maka dia tidak berubah simbolnya, jadi tetap plus 1. Nah, tapi teman-teman, seperti yang kita tahu tadi bahwa absis itu harus bernilai positif. Nah, dia harus bernilai positif ya, teman-teman. Maka, yang tadi di sini min XA, dia menjadi positif XA. Dan dari min B menjadi positif B. Sedangkan di sini kan tadi plus 1 ya, dia tetap. Karena dia dari plus, maka dia menjadi min. Makanya sudah benar ya. Nah, kita mendapatkan bahwa absis A itu adalah B plus B min 1. B min 1 ya, persamaannya. Ini kita dapat seperti ini. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai dari absis A, maka kita harus menentukan koordinat absis pada titik B atau XB. Nah, seperti yang kita tahu bahwa titik B sendiri itu terletak pada kurva parabola, seperti yang saya jelaskan tadi, dia berada di lengkungan ya, di lengkung. Dia tidak linear seperti titik A, maka persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Oke, sudah sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya sama seperti langkah pada absis A, kita harus mensubstitusikan Y menjadi B ke dalam persamaan parabola, yakni persamaan parabolanya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat min 1.
kita harus ubah y-nya menjadi b. Menjadi b sama dengan xb kuadrat min 1. Oke. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ruas seperti yang tadi di sini ya. Dia harus berdiri sendiri untuk absisnya karena kita mencari nilai absisnya sendiri. Nah, kita harus pindahkan ruas, maka dia harusnya karena dia pindah ruas dia menjadi min xb kuadrat. Nah, sedangkan ini b-nya juga sama, dia pindah ruas dari positif ke negatif, dari positif dia menjadi negatif. Sedangkan untuk min satunya dia karena tetap berada pada posisinya harusnya dia bernilai negatif juga. Ya, negatif di sini. Nah, tapi karena seperti yang sebelumnya, absis itu bernilai positif. Maka dari yang negatif seperti ini, xb kuadrat, kita harus ubah menjadi positif. Tadi kan kita bisa langsung ubah ya jadi positif seperti ini kan. Tapi kalau secara kalkulus, harusnya untuk kita mengubah simbolnya, kita harus kalikan dengan min 1. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya kali min satunya. Makanya tadi harusnya di sini xb kuadrat, min kan tadi sebelumnya di sini, min kali min hasilnya positif. Jadi menjadi positif xb kuadrat. Nah, sedangkan untuk min b kali min 1 hasilnya adalah positif 1 atau positif b. Nah, selanjutnya untuk yang min 1 kali min 1 hasilnya kan positif 1. Maka di sini hasilnya positif. Makanya dia hasil akhirnya itu adalah positif semua ya di sini ya. Xb kuadrat sama dengan b plus 1. Nah, kita mau mencari absisnya ya, absis. Maka dia itu nggak boleh ada kuadratnya ini. Maka untuk menghilangkan kuadratnya, kita harus kalikan dengan seperdua. Karena kan 2 dikali seperdua hasilnya 1 kan. Nah, di sini kita anggap aja seperti ini. Kalau secara teoritis kalkulus, di sini kan 2. Di sini maka pangkat 1, oke? Xb kuadrat sama dengan b plus 1 pangkat 1. Nah, untuk kita menghilangkan kuadratnya ini, maka kita tinggal kalikan dengan 1/2. Nah, di mana 2 kali 1/2 hasilnya 1, maka dia menjadi xb pangkat 1. Tapi karena dia pangkat 1 jadi tidak perlu ditulis ya. Nah, selanjutnya untuk b plus 1 pangkat 1, kalau dikali 1/2, hasilnya adalah b plus 1 pangkat 1/2. Tapi 1/2, perlu teman-teman ingat 1/2 itu sama dengan akar 2. Nah, gini ya teman-teman. Nah, jadi makanya di sini kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi kita menghasilkan xb sama dengan plus minus akar b plus 1. Nah, tapi kenapa dia jadi plus minus di sini? Karena dia tadi hasil dari pengakarannya tadi. Kita tidak tahu dia bernilai plus atau minus. Tapi tadi kan kita anggapannya dia titik, karena titiknya ya. Titiknya ini kan berada di sebelah kanan atas, berarti dia bernilai positif. Makanya di sini kita anggap juga dia bernilai positif. Nih, jadi minnya dibuang aja. Jadi xb sama dengan positif akar b plus 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai absis dari titik A dan absis dari titik B, maka kita bisa menghitung panjang ruas garis A dan B. Nah, makanya di sini seperti yang kita tahu sebelumnya, tadi kan kedua titik A dan B kan berada pada ordinat yang sama, yakni Y sama dengan B. Nah, panjang ruas garis antara A sampai B itu bisa kita dapatkan dari selisih absis kanan atau XB dikurangin XA, absis kiri, XA-nya. Jadi XB dikurangin XA, absis B dikurangin absis A. Nah, kita tulis lagi ya di sini panjang AB sama dengan XB dikurangin XA. Kita masukin dah persamaan XB sama XA-nya. Di sini kan kita punya XB-nya kan positif, akar B plus 1. XA-nya ini adalah B plus 1, B min 1. Nah, di sini kan kita tulis B min 1. Di sini ada minusnya tadi karena dia dikurangin kan. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata di sini bisa nih untuk min ketemu min, untuk min B min 1 itu kan min ketemu min hasilnya positif. Karena dia masih dikurung jadi dia bisa diubah. Nah, jadi positif di sini sedangkan kurungnya jadi hilang karena dia sudah menyatu ya ke dalam persamaannya tadi. Tadi kan dia masih berdiri sendiri di sini karena ada kurung. Nah, sekarang dia sudah diubah menjadi plus, maka kurungnya ditiadakan. Nah, kita dapatkanlah untuk panjang AB-nya ini sebesar akar B plus 1 dikurangin B plus 1. Seperti itu. Selesai deh. Karena dia tadi tidak berupa angka ya, tapi berupa samaan variabel, makanya dia dihasilkannya seperti ini juga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.